Ghazwul Fikri adalah pertarungan pemikiran yang terjadi biasanya antara hak dan batil. Kalau di dalam agama, antara ilmu kalam dan ilmu murni dari agama Islam. Biasanya dalam hal-hal yang bersifat usuluddin, yakni prinsip-prinsip agama atau pokok-pokok agama, Ghazwul Fikri itu muncul sebagai terobosan dari berbagai kebuntuan yang banyak dianut oleh kelompok ilmu kalam. Mereka menggunakan berbagai macam strategi di dalam merubah wacana berpikir umat Islam, karena lebih banyak menyodorkan solusi-solusi filsafat. Ini tentu sangat berbahaya, karena pada akhirnya kebenaran terletak pada pola pikir yang dikembangkan dari ideologi filsafat tadi. Tidak mencari solusi bagaimana menangani Islam dengan cara Islam, tapi solusi yang ditempuh bagaimana menangani Islam dengan cara filsafat, terutama dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan, ilahiyah. Ini menjadi prinsip dalam dunia filsafat. Meskipun tentunya sangat ortodok ya, yang mereka anggap sebagai sebuah pola pikir modern, padahal tidak seperti itu. Islam ini lahir sebagai solusi, bukan kemudian mencari solusi untuk Islam dari cara-cara yang di luar agama Islam. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi justru akan banyak melahirkan masalah. Sebagaimana kita ketahui, sejarah telah membuktikan perselisihan, perpecahan dipicu oleh ideologi yang berbeda yang terdapat pada umat Islam. Dari mana mereka mendapatkan ilmu? Itulah yang seringkali menjadi sumber atau narasi mereka berpikir. Tujuannya tidak lain di dalam mengembangkan dan memasarkan produk-produk pemikiran yang dianggap lebih canggih dari agama. Itu sebenarnya yang terjadi di kalangan umat Islam. Karena itulah prinsip kita sebagai seorang muslim perlu berpegang teguh dengan Quran, perlu berpegang teguh dengan sunnah, dan tidak menjadikan agama sebagai objek, tapi menjadikan agama sebagai yaitu penyelesaian, solusi terhadap yang terjadi di kalangan manusia ini. Tidak sebaliknya mencari solusi untuk agama. Karena seringkali agama ini dianggap sebagai yaitu penimbul keributan ya, yang menimbulkan keributan. Agama itu sebagai pemicu keributan. Termasuk masalah paham ini dianggap sebagai pemicu keributan, sehingga begitu banyaknya tokoh-tokoh Islam ini mencari keributan, bukan mencari penyelesaian. Pada akhirnya yang terjadi antara tokoh Islam yang satu dengan tokoh Islam yang lain tidak bisa dipertemukan. Sungguh naiflah seorang muslim yang berpikir bahwa agama itu adalah akal. Sampai tega-teganya melahirkan produk hadis, la dina liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak berakal. Tentu saja hadis seperti ini, hadis yang wajib disingkirkan dari kehidupan kaum muslimin. Yang paling utama, mengembalikan Islam kepada asalnya, sesuai dengan karakter Islam itu sendiri, seperti dibawa oleh orang-orang pertama, manusia pertama yang membawa Islam ke muka bumi ini, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan cara itulah
kita akan menikmati keindahan dan kenyamanan beragama. Agama ini menjadi tidak indah ketika terjadi berbagai macam inovasi. Sudah pasti inovatif itu akan melahirkan berbagai macam pertentangan, bukan melahirkan kedamaian. Antara orang yang setuju inovasi dan orang yang tidak setuju inovasi itu pasti muncul. Karena itu kembali kepada pemahaman Islam awal itu yang terbaik. Tidak menempuh cara-cara yang tidak baik. Yang semuanya itu ada pada akhir generasi ini. Itu barangkali mudah-mudahan gaswul fikri yang berlarut-larut ini segera berakhir. Dan hanya ada satu, yakni manhaj Islam yang bisa menyatukan seluruh perpecahan yang ada di dunia ini dan menyatukan cara berpikir umat Islam sehingga hanya ada satu Islam, tidak banyak selera, tidak banyak warna, tapi satu selera, satu warna. Islam sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dari saya, Dzulkarnain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.